Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fani Indriani. Di sini saya akan menjelaskan materi bab ke-7 yaitu Internet Gateway. Yang ke-1 ada pengenalan Internet Gateway. Untuk membantu pembahasan ini, saya sudah mempersiapkan sebuah topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Yang mana di sini terdapat 5 PC dengan satu perangkat switch dari vendor Cisco dan juga terdapat satu perangkat Mikrotik yang terhubung ke internet, dan goalnya adalah agar router kita dapat terhubung ke internet yang mana nantinya akan kita sharing ke klien sehingga sekumpulan PC ini dapat mengakses internet. Nah, inilah yang kita sebut konsep dari Internet Gateway. Kemudian kita bisa langsung mengimplementasikan saja ke environment Pinet Lab kita. Di sini saya sudah memiliki perangkat Mikrotik dengan nama Airbase Fanny yang tersambung dengan internet. Kemudian langkah selanjutnya kita dapat menambahkan switch ya. Dengan mengklik kanan lalu pilih node, kemudian klik Cisco IOL. Karena saya menggunakan vendor Cisco, tapi kalian juga bisa menggunakan vendor yang lain. Nah, untuk mencari image perangkatnya, kalian bisa mengunjungi sebuah website. Di sini untuk namanya kita sudah ubah menjadi SW-Cisco. Dan pada icon kita ubah menjadi switch. Kemudian saya gunakan icon yang biru. Selanjutnya kita Ethernet. Saya pilih 2 karena untuk masing-masing Ethernet memiliki 4 port. Jadi di sini saya akan memiliki 8 port yang tersedia. Kemudian kita bisa save. Selanjutnya kita bisa menambahkan PC client dengan klik kanan lalu pilih virtual PC yang sudah tersedia di Pinet Lab. Di sini kita akan menambahkan 5 PC sekaligus. Kemudian kalian bisa save. Karena namanya tidak beraturan, kita dapat mengubahnya secara manual satu persatu. Setelah deskripsi kita sudah beraturan, selanjutnya kita bisa menghubungkan Ethernetnya. 2. Tahapan konfigurasi. Setelah memahami konsep Internet Gateway, selanjutnya kita juga perlu memahami mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengkonfigurasi. Salah satunya adalah tahapan NAT. NAT yaitu Network Address Translation, yang memiliki fungsi mentranslatekan IP private menjadi public. Jadi untuk membangun sebuah jaringan lokal, semua PC yang tersedia memiliki IP private, sedangkan syarat utama dapat mengakses internet adalah menggunakan IP public. Maka saat PC tersebut ingin mengakses internet, ia akan melalui router yang bertugas untuk menerjemahkan IP-nya menjadi satu IP public, sehingga dapat mengakses internet. Pada tahapan itu sendiri, kita akan melakukan konfigurasi pemilihan chain serta out interface dan juga pemilihan action. Yang kedua adalah WAN. WAN sendiri merupakan singkatan dari Wide Area Network, yaitu koneksi antara router Mikrotik dengan ISP penyedia internet. Pada WAN kita akan melakukan konfigurasi DHCP client, karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP. Jadi kita akan melakukan DHCP client jika ISP menyediakan DHCP server, sehingga nanti Mikrotik akan mendapatkan IP secara otomatis. Kita juga dapat melakukan konfigurasi secara manual, yaitu apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka agar Mikrotik kita memiliki IP, kita perlu memberikan secara manual. Yang ketiga adalah LAN, yaitu Local Area Network. Di sini kita akan fokus pada cakupan komputer satu dengan komputer lain. Pada tahapan konfigurasi LAN, yang akan kita konfigurasi adalah IP address dan DHCP server. Jadi saat Mikrotik kita connect dengan ISP, maka ia bertindak sebagai klien karena mendapatkan internet dari ISP. Namun pada Mikrotik dengan cakupan LAN, maka dia bertindak sebagai server, yaitu memberikan atau men-sharing internet ke PC. 3.
konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Secara CLI dan Winbox, pertama-tama kita bisa start perangkat mikrotiknya terlebih dahulu. Dan di sini saya akan mengkonfigurasi. Kita masuk ke terminalnya, lalu login. Nah, secara default kita sudah mendapatkan IP DHCP client. Kita cek dengan perintah IP DHCP client print. Perhatikan, ini adalah IP DHCP kita. Lalu bagaimana jika mikrotik kita belum terkonfigurasi DHCP client dan ISP menyediakan DHCP server? Maka di sini kita bisa melakukan penghapusan IP DHCP client terlebih dahulu. Caranya kalian bisa masuk dulu ke dalam menu IP DHCP strip client. Nah, di sini karena IP-nya berada di number 0, maka langsung saja kita berikan remove number sama dengan 0. Dengan begitu, IP-nya sudah terhapus. Kita bisa cek print. Selanjutnya, kita bisa kembali ke menu awal dengan slice. Kemudian, kita dapat mengecek interface mikrotik kita dengan interface print. Dapat perhatikan bahwa kita memiliki 4 interface yang dapat digunakan dan kita akan hapus pada konfigurasi DHCP client pada Ether 1. Oke, kita coba konfigurasikan dengan mengetik IP DHCP strip client add interface sama dengan Ether 1 disable sama dengan 0. Saat di enter, kita cek dengan IP address print. Maka untuk Ether 1 sudah mendapatkan IP DHCP client. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita mengkonfigurasi DHCP client, maka secara otomatis kita juga mendapatkan parameter gateway DNS dan juga IP DHCP. Di sini kita bisa cek di IP DHCP client print detail. Perhatikan di sini kita sudah mendapatkan ketiga yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita akan coba konfigurasikan melalui aplikasi Winbox. Di sini kita hubungkan dengan mikrotik menggunakan MAC address dan lakukan login. Jika sudah, kita pilih IP. Klik bagian DHCP client. Di sini terdapat IP yang kita dapatkan dan konfigurasi. Secara CLI sebelumnya kita dapat menghapus IP ini terlebih dahulu. Kemudian kita bisa klik tanda plus, lalu pilih address yang akan kita konfigurasikan. Di bagian interface, seperti sebelumnya, kita akan menggunakan Ether 1. Dan jangan lupa untuk DNS dan NTP kita checklist. Jika sudah kita apply, maka kita bisa lihat pada bagian status bahwa kita mendapatkan parameter gateway DHCP server dan juga IP address DHCP client. Nah, di sini kalian perlu memperhatikan di bagian IP gateway dan DNS, tepatnya pada titik terakhir, karena nantinya kita akan dibutuhkan. 4. Konfigurasi WAN dengan metode manual. Setelah mengkonfigurasi secara DHCP, kita akan melakukan konfigurasi secara manual dengan syarat ISP tidak menyediakan DHCP server sehingga mikrotik dapat melakukan konfigurasi manual. Seperti sebelumnya, kita juga dapat melakukan konfigurasi dengan dua cara, yaitu CLI atau terminal dengan GUI atau melalui aplikasi Winbox. Langsung saja kita coba untuk CLI terlebih dahulu karena sebelumnya sudah konfigurasi IP DHCP pada Ether 1. Maka di sini kita akan hapus IP tersebut terlebih dahulu. Caranya sama dengan sebelumnya, yaitu masuk ke menu IP DHCP strip client. Kemudian kita bisa lihat terlebih dahulu dengan perintah print. Di sini IP-nya berada di number 0, maka berikan perintah remove number sama dengan 0. Lalu print. Dan di sini IP-nya sudah terhapus. Kemudian kita akan mengecek gateway dan DNS-nya. Untuk gateway kita gunakan perintah IP print. Sebelum itu kita gunakan perintah slice terlebih dahulu. Lalu di sini DNS, yaitu IP DNS print. Dapat diperhatikan bahwa keduanya sudah terhapus. Jadi yang akan kita konfigurasikan adalah IP DHCP client, gateway, dan juga DNS. Kita akan melakukan secara manual dan satu persatu. Langsung saja kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu pada terminal dengan mengetikkan IP address
at address sama dengan 192.168.109.150/24. Interface sama dengan enter 1. Lalu kita cek dengan IP address print. Maka di sini IP-nya sudah terisi. Kemudian kita pastikan bahwa IP-nya sudah bisa ping ke ISP-nya. Jika kalian ingat, saat melihat informasi detail mengenai DHCP client, di sana terdapat IP dari primary DNS atau gateway yang berakhiran .2. Nah, langsung aja saya ketikkan ping 192.168.109 dan titik yang DNS tadi. Oke, di sini saya sudah berhasil ping ya. Selanjutnya kita konfigurasikan default gateway-nya. Kita ketikkan IP root at gateway sama dengan 192.168.109.2. Kemudian kita cek IP root print. Nah, di sini addressnya sudah ada. Dapat diperhatikan. Di sini terdapat huruf A dan juga S, yang mana artinya adalah A aktif, S tadi. Selanjutnya kita bisa coba ping 88. Oke, di sini kita berhasil, dan langkah selanjutnya kita bisa konfigurasikan DNS-nya dengan mengetik IP DNS set server sama dengan 888. Kemudian cek IP DNS print. Maka di sini sudah terisi. Kita coba ping google.com. Perhatikan di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan DHCP dengan Winbox. Pertama kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Kita ke menu IP dan pilih address. Di sini untuk IP address-nya satunya kita hapus. Kemudian kita klik add atau tanda plus. Lalu masukkan IP-nya. Jika sudah, kita apply dan off. Selanjutnya kita konfigurasikan default gateway. Kita masuk ke menu, kemudian root. Nah, yang AS adalah hasil konfigurasi CLI. Jadi, kalian hapus terlebih dahulu, kemudian klik add. Lalu di bagian address kita biarkan 0. Kemudian gateway kita isikan dengan IP yang sama dengan terminalnya. Lalu klik apply dan off. Untuk konfigurasi DNS, kita klik menu IP dan klik DNS. Nah, di sini sudah terisi 88. Yang lainnya biarkan by default, lalu kita bisa klik apply dan off. Kemudian kita bisa cek ke terminal, lalu ping 88. Nah, di sini sudah berhasil pingnya. Artinya kita berhasil mengkonfigurasikan WAN secara manual. 5. Konfigurasi LAN. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan IP yang mengarah ke klien Ether 2. Kita juga akan mengkonfigurasi DHCP server dari DHCP server sendiri adalah laptop yang terhubung ke MikroTik dapat memiliki IP secara otomatis. Jadi MikroTik kita akan berperan sebagai DHCP server. Langsung saja kita praktikkan pada Winbox. Kita konfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu dengan mengklik menu IP, lalu pilih address. Nah, di sini saya akan membuat Ether 2. Kita konfigurasi DHCP server ke menu IP dan DHCP server. Di sini kita klik bagian DHCP setup. Pada bagian interface, ubah menjadi Ether 2. Lalu klik next. Selanjutnya kita pastikan IP network yang ada di Ether 2 sudah benar. Lalu klik next. Lalu di bagian IP address gateway, pastikan sudah sesuai dengan. Lalu kemudian kita klik next lagi. Kemudian ini adalah address yang akan kita dapatkan dari klien. Kita next. Untuk DNS servernya adalah 88. Kemudian next saja. Nah, pada bagian last time kita next saja, kemudian oke. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pengujian pada kliennya. Pada Pinet Lab kita nyalakan switch dan VPC-nya. Kemudian kita buka terminal kelima PC sekaligus ya. Pada terminal PC 1, kita ketikkan show IP.
maka IP-nya masih kosong. Nah, agar bisa mendapatkan secara DHCP IP secara DHCP, kita bisa ketikkan IP DHCP. Kemudian akan terdapat notif Zora, yang mana dia melakukan request dan akan memunculkan output. Dan di sini saya sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Kita akan lakukan juga pada semua PC sama persis. Maka di sini semua PC sudah memiliki IP DHCP semuanya. 6. Konfigurasi NAT. Langsung saja kita buka Winbox. Untuk konfigurasi NAT, kalian pilih menu IP, lalu Firewall, dan pilih NAT. Kemudian klik Add atau tanda plus. Pada bagian chain, kalian pilih srcNAT. Lalu di bagian Out Interface, pilih Header 1. Dan selanjutnya kita klik menu Action dan pilih Mask Coverage. Untuk bagian action, jika sudah klik apply dan OK. Kemudian kita akan melakukan pengujian pada PC. Di sini kita ketikkan ping 88 dan ping google.com. Jika detail seperti ini, maka pengkonfigurasi NAT sudah selesai. 7. NAT tricks. Di sini kita akan belajar mengenai suatu trik di mana kita dapat melakukan setting hanya VPC 1 yang dapat mengakses internet. Langsung saja kita implementasikan. Pada aplikasi Winbox, di sini pilih menu IP, lalu Firewall, dan pilih NAT. Pada bagian address, kita isikan IP milik VPC 1. Kita cek terlebih dahulu. Nah, IP tersebut kita masukkan ke dalam kolom srcNAT address. Jika sudah, kita klik apply dan OK. Kemudian kita melakukan pengujian untuk mengakses internet di VPC 2, yang mana PC tersebut tidak mendapatkan akses. Kita ketikkan show IP pada VPC 2. Di sini dia mendapatkan IP yang berbeda, lalu kita coba ping google.com. Maka akan muncul output gagal seperti ini. Kita pergi ke Winbox lagi, akan tetapi jika kita checklist di bagian ini, artinya selain IP tersebut maka dapat mengakses internet. Sekarang kalian dapat ping google.com di VPC 1. Di sini tidak berhasil, yang artinya VPC 1 sudah tidak memiliki akses internet lagi. Nah, jadi seperti itulah pembahasan bab ke-7 kali ini. Saya Fani Indriani pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.